Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Perkenalkan, saya Dian Hentia SPD, berasal dari SD Negeri Hanum 3 Kecamatan Dayuluhur. Saya Erna Nurhayati SPD dari SD Negeri Ciwalen 03 Kecamatan Dayuluhur. Dan saya Maratu Soliha SPDI dari SD Negeri Cipari 02 Kecamatan Cipari. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Mar. Katanya Ibu Erna hari ini ada kegiatan coaching bersama Ibu Dian ya Bu? Iya betul sekali Bu. Baik, di sini saya hanya akan memberikan dukungan terhadap apa yang akan dilakukan oleh Ibu Erna, sehingga saya akan mengamati kegiatan yang akan dilakukan. Apakah Ibu Erna sudah siap? Iya, sudah sangat siap Bu. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan tanyakan kepada Ibu Erna. Yang pertama, saya jelaskan mengenai rubrik penilaian dari coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu Erna. Poin yang saya amati, nanti yang pertama dalam percakapan Ibu Erna itu menggunakan alur tirta apa tidak. Kemudian yang kedua, apakah percakapan berdasarkan prinsip coaching, yaitu membentuk kemitraan dengan coach, menggali potensi coach dengan proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Selanjutnya, kompetensi inti dari coaching adalah kehadiran penuh atau present, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Itulah penjelasan singkat saya Bu. Apakah Ibu sudah jelas? Iya sudah Bu, saya berencana akan melakukan coaching sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching yang sesungguhnya Bu. Baik Bu, selanjutnya saya mau bertanya Ibu ya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Erna kembangkan dalam kegiatan ini Bu? Sebenarnya ada 3 yaitu Bu. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan hati, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu. Oke Bu, dari ketiga kompetensi tadi ya Bu ya, bagian mana yang secara spesifik ingin saya observasi Bu? Secara spesifik saya ingin diobservasi pada bagian mendengarkan dengan hati dan cara mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke Bu, seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Erna inginkan dari coaching ini Bu? Indikatornya ya saya mampu menyimak dan mendengar daripada berbicara, serta bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi, serta saya bisa mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari hasil mendengar saya Bu nantinya. Baiklah Bu Erna, demikian hasil kegiatan praobservasi ini ya Bu ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan Ibu ya. Iya. Ya, terima kasih telah menjelaskan dengan rinci apa tujuan yang ingin dicapai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu Erna melakukan kegiatan coaching, dan setelah selesai nanti kita akan bertemu lagi. Ya, baik Oke, Ibu, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Erna, mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam Bu Dian. Tidak Ibu, santai saja, silahkan. Ibu Erna, bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah baik, Bu. Bu Dian sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Sudah lama ya, Bu, kita tidak berbincang-bincang. Ada yang bisa saya bantu, Bu Dian? Iya, Bu Erna. Jadi begini, kedatangan saya ke sini, saya ingin sharing dengan Bu Erna terkait permasalahan salah satu murid saya di kelas yang nanti saya minta saran pemecahannya, Bu. Baik, Bu Dian. Silahkan Bu Dian ceritakan permasalahan yang Ibu sebutkan tadi terkait dengan siswa Ibu di kelas sedetail mungkin. Silahkan Ibu. Iya, baik Bu. Jadi begini Bu Erna, salah satu murid saya yang laki-laki itu kan ada yang seperti hiperaktif. Dia itu bukan termasuk anak yang nakal, namun ketika di kelas dia sering sekali kehilangan fokus ketika sedang belajar. Kemudian dia juga sering mengajak ngobrol temannya saat pembelajaran berlangsung. Jadi otomatis teman-temannya yang lain terganggu. Dan dia juga suka jalan-jalan di kelas. Jadi dia itu tidak bisa diam saat belajar. Seperti anak yang kelebihan energi gitu, Bu. Jadi saya bingung untuk menghadapinya, Bu. Baik, Bu Dian. Nih, jadi Bu Dian itu memiliki seorang siswa laki-laki yang bisa dikatakan hiperaktif dan memiliki energi berlebih ya, Bu. Dia sebenarnya tidak nakal, hanya sering kehilangan fokus pada saat pembelajaran. Dia senangnya mengajak ngobrol teman-temannya ketika pembelajaran sedang berlangsung, suka berjalan ke sana kemari ketika pembelajaran sehingga teman-teman yang lain merasa terganggu. Seperti itu ya, Bu. Benar, Bu Erna, tepat seperti itu. Nah, sekarang apa harapan Bu Dian ketika kita nanti selesai melakukan sesi coaching ini, Bu? Jadi saya sangat berharap setelah sesi coaching dengan Bu Erna ini selesai, nanti saya bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terhadap murid saya ini. Jadi intinya saya ingin membantu murid saya untuk kembali fokus dalam pembelajaran dan tidak mengganggu temannya lagi. Ya baik, tujuan yang sangat mulia ya, Bu. Nah, Bu Dian ingin membantu mencari solusi untuk permasalahan murid tersebut. Menurut Bu Dian, murid dengan fokus yang baik, kesadaran diri yang baik, dan manajemen diri yang baik itu idealnya seperti apa, Bu? Menurut saya, murid yang memiliki kesadaran yang baik itu dia paham betul posisi dia itu apa. Jadi dia sadar apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat itu. Kemudian menurut saya indikatornya satu lagi, bisa fokus untuk melakukan sesuatu yang ada di hadapannya. Jadi dia dalam mengikuti pembelajaran memiliki kesadaran penuh. Begitu Ibu menurut pandangan saya. Baik, saya setuju sekali Bu dengan pandangan Bu Dian tentang kondisi ideal murid Bu Dian. Yang Bu Dian harapkan yaitu memiliki fokus yang baik, memiliki kesadaran diri yang baik, dan memiliki manajemen diri yang baik. Nah, selama ini apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi murid tersebut, Bu? Selama ini yang sudah saya lakukan diantaranya mengingatkan, kemudian menasehati dan memberikan pemahaman bahwa tindakannya tersebut mengganggu orang lain. Tetapi di lain hari tindakan tersebut terulang kembali, Bu. Jadi kalau saya perhatikan anak ini seperti tidak memiliki rasa bersalah sama sekali. Padahal saat dinasehati mengatakan iya, tetapi keesokan harinya diulang kembali. Padahal saya sudah memberikan tanggung jawab dengan menjadikan dia ketua kelas. Tujuannya supaya kepercayaan yang saya dan teman-temannya berikan itu bisa menjadi rem untuk dirinya dan menghindarkan dia dari hal-hal yang tidak baik, tetapi ternyata dampaknya belum begitu signifikan, Bu. Baik, Bu Dian. Sebenarnya langkah-langkah yang telah Ibu lakukan mulai dari menasihati, mengingatkan, menegur, sampai memberikan kepercayaan itu sebenarnya sudah betul ya, Bu. Tetapi ternyata dampaknya belum signifikan. Nah, berarti ini ada hal-hal lain yang perlu Ibu lakukan. Nah, kira-kira hal lain itu apa, Bu?
Apa saya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ya Bu dalam kegiatan pembelajaran? Iya, itu bisa Bu, bagus sekali. Nah, menurut Bu Dian, seberapa penting pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas? Menurut saya itu sangat penting Bu, karena kebetulan di sekolah saya kan tidak ada guru BK. Nah, sebagai guru kelas, saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini supaya anak ini memiliki kesadaran diri yang tadi saya harapkan. Iya, saya setuju sekali dengan apa yang Bu Dian sampaikan. Mungkin ada alternatif lain yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi murid tersebut? Alternatif lain yang akan saya lakukan yaitu memanggil dia secara empat mata, kemudian saya akan menerapkan segitiga restitusi, Bu. Jadi, Ibu nanti akan melaksanakan segitiga restitusi. Nah, menurut Bu Dian, apa fungsi melakukan segitiga restitusi itu? Untuk menstabilkan identitasnya dia, kemudian dengan harapan dia menyadari kesalahannya dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya tanpa merasa dirinya itu terpuruk. Ya, saya setuju sekali dengan Bu Dian. Memang melakukan segitiga restitusi itu bisa menjadikan sebuah solusi ya Bu. Nah, dari alternatif-alternatif yang Bu Dian akan lakukan yaitu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas dan melakukan segitiga restitusi. Kira-kira ada tidak langkah-langkah lain yang bisa membantu murid tersebut? Sebenarnya saya kepikiran lagi tentang ini Bu. Dia kan kalau dilihat dari fisik luarnya itu sepertinya gaya belajarnya kan kinestetik. Nah, meskipun nanti saya juga butuh penelitian yang lebih lanjut. Karena kalau saya lihat dia itu kan energinya berlebih. Jadi saya kepikiran untuk memberikan dia kesibukan-kesibukan dengan menerapkan strategi pembelajaran active learning. Jadi nanti active learning itu akan saya wujudkan di diferensiasi proses di mana nanti saya akan menyusun pembelajarannya dengan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatiannya dia dan menyalurkan energinya ke arah yang lebih baik. Wah, ide yang bagus sekali Bu Dian. Berarti nanti Bu Dian akan melaksanakan diferensiasi proses dengan gaya belajar kinestetik ya Bu, sehingga anak tersebut bisa terfasilitasi kebutuhan belajarnya. Iya, betul sekali. Rencananya seperti itu, Ibu. Sekarang secara detailnya itu akan seperti apa Bu? Jadi selama ini saya kan belum memfasilitasi secara maksimal anak-anak kinestetik. Nah, kebetulan saya lebih banyak ke visual dan audio. Saya berpikir untuk lebih banyak mengintegrasikannya ke dalam praktik. Permainan yang melibatkan fisik seperti misalnya ular tangga raksasa. Kemudian mungkin outdoor class, Bu. Oke Bu Dian, berarti nanti Bu Dian akan memperbanyak praktik, game, dan outdoor class. Dari alternatif-alternatif yang akan Ibu lakukan nih, alternatif mana yang memberikan peluang besar untuk dijadikan solusi dan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Bu? Saya rasa alternatif yang ketiga, Bu, karena saya pikir saya harus secepat mungkin membuat strategi pembelajaran yang memang memfasilitasi dia sebagai anak kinestetik. Jadi nanti Bu Dian akan melaksanakan strategi pembelajaran active learning sehingga anak lebih fokus dan tidak mengganggu teman yang lain ya Bu. Nah, betul Ibu, kira-kira seperti itu harapannya. Kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam rencana aksi ini? Yang akan saya libatkan yang pertama anak tersebut, kemudian teman-teman sekelasnya, rekan sejawat, dan juga kepala sekolah, Bu. Berarti nanti Ibu akan melibatkan murid, teman sejawat, dan kepala sekolah. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi tersebut, Bu? Saya berencana akan melakukannya minggu depan, Bu. Wah, mantap sekali ya Bu Dian ya. Saya dukung rencana Ibu. Semoga rencana aksi ini bisa berjalan dengan lancar. Tetap semangat, tetap optimis, dan jangan ragu untuk melakukan perubahan ya Bu. Nanti setelah 2 minggu dari pertemuan hari ini, kita jadwalkan lagi untuk melaksanakan coaching sesi kedua ya Bu. Saya sudah tidak sabar mendengarkan hasil dari yang telah dilakukan oleh Bu Dian. Baik Ibu Erna, mohon doanya ya Bu. Iya baik Bu.
Nah, baik Bu Erna, sepertinya sudah cukup untuk sesi kita hari ini. Saya mohon pamit dulu, kemudian saya mengucapkan terima kasih atas sesi coaching pada hari ini. Saya jadi punya gambaran nih untuk apa yang harus saya lakukan ke depannya. Iya, sama-sama Bu Dian. Bu Dian jangan sungkan ya untuk bercerita lagi di coaching sesi kedua nanti. Oke, siap Bu Erna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Ibu Erna tadi dalam melaksanakan coaching. Bagaimana perasaan Ibu Erna setelah melaksanakan coaching tadi, Bu? Saya merasa senang dan bersyukur Bu, serta saya merasa kompetensi yang saya harapkan telah tercapai. Baik Bu Erna, tadi dalam coaching jika merujuk pada indikator ketercapaian, apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi, Bu? Setelah melaksanakan coaching, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta, Bu. Baik Bu, jadi Ibu Erna tadi sudah merasa tercapai ya Bu ya tujuan atau indikator yang Ibu harapkan tadi Bu. Menurut saya sudah, Bu. Baik Bu, mohon izin ya Bu ya, saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan tadi ya Bu ya. Baik. Berdasarkan pengamatan saya, menurut saya itu tadi percakapan coaching yang Ibu Erna lakukan sudah bagus dan sudah sesuai alur tirta. Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching, mengarahkan untuk mengidentifikasi masalah serta menentukan aksi untuk menyelesaikan masalah, serta sudah mampu memancing coaching untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, Ibu ya. Saya lihat Ibu itu sudah fokus pada coaching, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan fokus indikator yang ingin saya observasi tadi. Menurut saya semuanya itu sudah bagus dan Ibu sudah mencapai apa yang diharapkan. Terima kasih Bu, saya senang sekali mendengarnya dan terima kasih atas umpan balik yang telah Ibu berikan, Bu. Oke Bu, sama-sama ya. Dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Bu, untuk kedepannya saya berencana untuk melakukan banyak latihan dengan mendengar secara aktif maupun membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan efektif, sehingga ketika melakukan percakapan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi, Bu. Baik Bu, semoga kompetensi yang sudah baik ini dapat Ibu kembangkan lagi dan semoga dapat mencapai kompetensi lainnya dengan memperbanyak praktek coaching. Iya Bu, saya akan berusaha lebih baik lagi Bu. Oke, selanjutnya apakah ada hal yang lain ingin disampaikan Bu? Saya kira sudah cukup Bu, terima kasih untuk semua masukan, semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi setelah ini Bu. Sama-sama Bu Erna, sampai ketemu di lain kesempatan ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, sama-sama terima kasih.